warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada pagi hari ini saya menemukan postingan bagus ya dari kemarin sebetulnya. Saya masuk ke Mongol Stress ya. Mongol Stress ini seorang komedian stand up komedia yang luar biasa ya, terbaik se-Indonesia waktu itu. Berasal dari Sulawesi Utara atau dari Sangihe Talaud ya, demikian ya. Pernah juga mencalonkan diri sebagai wali kota ya, tapi belum berhasil waktu itu ya. Kemudian beliau sekarang ini kan terkenal gara-gara ada semacam somasi atau apa, gara-gara dia menyebut kata-kata gila yang nggak boleh katanya. Gila itu harusnya sekarang itu adalah orang dengan gangguan jiwa gitu, demikian ya. Terkenal ya, dan dia menemukan di sini dia di postingan-postingan beliau namanya di channel Mongol Stress ya. Saya subscribe dulu, oke, saya lonceng juga karena bagus dia, meskipun dia seorang Kristiani. Jadi seorang aktor yang saya juga suka gitu ya dengan komediannya, dan dia orangnya apa ya, kalau nasehatin itu umum. Bagi yang Kristen bangun pagi doa, bagi yang Islam tolong kamu sholat ya, kamu hatam Quran ya, kamu pelajari riwayat Nabi Muhammad, apa riwayat para nabi. Ini bagus. Jarang pendeta atau jarang evangelis yang bisa memberi nasihat yang sifatnya universal, tidak hanya kepada yang Kristiani tapi juga kepada orang yang Islam ya. Maka judulnya adalah Terima Kasih Pendeta Mongol Stress atas nasihatnya gitu ya. Untuk mengenal Mongol Stress ini kita lihat sini ya, di Andi Gansalangi dia pernah menyampaikan stand up comedy, mungkin dalam rangka dia entah kampanye, entah mungkin kunjungan-kunjungan, memperkenalkan diri di kampungnya di Sangihe dalam rangka mungkin mempromosikan dirinya untuk menjadi calon wali kota di sana ya. Silakan, tapi pakai bahasa Talaud tapi kita dapat pahami kok, ngerti. Dan kalau Tuhan mengizinkan 2020 saya akan bertempur menjadi Kapitaraung Sukamako. Ini dong kita mau jadi wali kota Kapitaraung Jopolo cocok dengan muka. Saya bersekolah di SD Negeri Lelapi dan dulu waktu kecil sampai SMP Tamako. Oma di Tamako meninggal umur 100 tahun pas. Baru habis tiup lilin ulang tahun, Oma bilang, "Iya Oma metiki," ternyata Oma meninggal. Kita tanya, "Kenapa Oma sampai 100?" Karena ternyata kita pe Oma pongo saya. Orang Sangir bilang bengel. Tuhan so panggil-panggil dari umur 70 dia nyadengar. Itu ya, si Mongol ini tarifnya besar ya. Waktu dia jaya itu tarifnya itu kalau dia menyampaikan stand up comedy, kata dia bocorannya itu sampai 20, 30, 40 juta dan seterusnya ya. Oke, mari kita dengar bagaimana tausiah beliau tentang, dia lebih condong karena dia dulu pernah menjadi anggota keluar yang murtad dari gereja setan ya, gereja yang memang menyembah setan gitu. Dan dia sekarang tercerahkan untuk memasuki mungkin agama dia Kristen ya, dengan benar gitu ya, tanpa ada unsur pemujaan setan. Tapi kan di antaranya dia memiliki semacam modal dan pengalaman tentang bagaimana sih memasuki gereja setan yang sesat itu. Apa yang mereka baca, apa yang mereka sembah ketahuan. Ternyata kan mereka menyembah setan, menyembah Baal dan seterusnya, demikian ya. Lalu dia tercerahkan menjadi ya mungkin calon pendeta lah, demikian ya. Dan banyak memberikan tausiah. Ini di dua hari ini dia banyak memberi tausiah tentang menguak tabir kegelapan, part 1, part 2, part 3 sampai part 3-nya. Ini cerita ada pemain bagus ya, dia menasihati orang untuk belajar Al-Quran, untuk sholat, untuk mempelajari riwayat para nabi ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita ucapkan terima kasih kepada beliau ya. Next. Nanda tidak ngomong pasukan yang ada di situ adalah pasukan kebenaran atau kegelapan. Justru yang ada para penonton yang nonton konten tersebut yang bilang ada dua kekuatan yang bersiap-siap melakukan sesuatu di saat konten itu jalan. Tetapi dari 200 kurang lebih berapa? 200, 300 komen apa berapa yang melakukan komen di podcast tersebut, ada 17 orang yang DM ke Kamongol. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Kamongol mengeluarkan sesuatu dari tubuh berbentuk perisai yang menjaga. Nah, itulah yang Kamongol selalu bilang, Tuhan tuh gak pernah terlambat buat nolong umatnya, asalkan umatnya percaya dan yakin bahwa Tuhan itu nyata.
Agama apapun, selama engkau yakin terhadap Tuhanmu, maka engkau akan menjadi pemenang. Ya, ini ada perlu kita berikan reinforcement ya, agama apapun kalau dia yakin gitu maka akan ngefek gitu ya. Saya baca di sini ya di ayat tentang Al-Qur'an memberikan efek pengobat dan efek sebagai rahmat, tapi bagi yang percaya. Ya, nasnya dalam Al-Qur'an dikatakan wa nunazzilu berarti kan dan kami turunkan. Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Dan kami turunkan Quran sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat minal mu'minin bagi orang yang percaya. Jadi percaya itu sesuatu yang energi ya. Contoh ketika Nabi Isa atau Yesus ya membuat pohon ara itu hangus. Para muridnya bertanya, kok bisa hangus? Kata Nabi apa? Kalau kamu percaya dengan agama kamu, maka kamu bukan hanya membuat hangus pohon, tapi bisa membuat bukit itu pindah dari sana sini gitu loh. Jadi ngefek ya untuk orang-orang Kristen yang sesat itu ditafsiri ini bukti Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Yesus itu katanya bisa membuat pohon ara mati. Enggak, justru Yesus itu memberikan demonstrasi itu di dalam Alkitab itu ya. Kalau kamu yakin sama ajaran-ajaran agama kamu, maka kamu tidak hanya membuat pohon ara itu hangus, tapi bisa membuat bukit bisa hancur, bisa pindah, bisa apa. Begitu hebatnya keyakinan atau keimanannya. Oke, next. Terima kasih. Tapi kalau engkau ragu dengan Tuhanmu, berarti engkau percaya dengan kegelapan, Tuhannya kegelapan. Sedangkan Tuhannya kegelapan aja tidak maha, apanya yang mau dibanggain? Emang Lucifer kalau lagi ada di Afrika, ada di Indonesia? Nggak mungkin. Yang ada kerucuk yang lain. Tetapi apakah kalau Tuhan ada di Amerika terus di Indonesia nggak ada? Bisa di mana aja, karena Tuhan kita berbentuk roh. Tuhan kita berbentuk Allah yang dahsyat, ya kan? Yang rahmani. Jadi kita kenapa harus takut ngadepin hidup? Jadi mau ada seal, mau ada apapun. Nah, untuk seal, sigil dengan mark ini, ya nggak apa-apa lah kok. Beda-beda warna ya nggak apa-apa. Sepegangnya aja soalnya kan. Untuk seal, sigil, seal dan mark ini, untuk ngebacanya ada bacaannya. Jadi nggak serta-merta lu gambar sealnya terus lu percaya bahwa yang lu cari akan datang. Enggak. Lu harus manggil, lu harus baca mantranya, lu harus baca doanya. Dan apakah dia akan hadir benar? Tergantung. Kadang dia cuma ngirim anak buahnya. Tapi kalau dia datang, sebagaimana dia datang, ketahuan kok ciri-cirinya. Kalau dia berbentuk memiliki unsur api, maka lu akan merasakan mulai dari kepanasan. Ada rasa anget atau panas, berarti dia datang. Kalau dia berbentuk air, udara, berarti otomatis salah satunya adalah mulai dengan munculnya asap. Nah, berarti dia akan datang tuh. Tapi mohon maaf buat teman-teman semuanya, kalau sampai Anda melakukan pemanggilan menggunakan sigil, seal maupun mark, terus di KTP-mu engkau masih menolakkan agamamu, saya rasa Anda adalah orang yang bermuka dua. Enggak. Nah, benar ya. Jadi beliau mengatakan, mengajarkan dalam Islam juga sama ya, siapa yang menyembah kepada iblis gitu ya, atau kepada setan atau bersekutu dengan setan, maka dia sudah musyrik. Musyrik berarti menggandakan. Kepada Tuhan dia mengaku sebagai Tuhan, kepada iblis pun dia meminta, padahal kita harus meminta hanya kepada Allah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang manifestasi wujud iblis itu kan dalam An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Ya, jadi setan itu terbentuk dari jin ada, dari manusia pun ada. Kalau kita tergantung kepada jin dan manusia tadi yang sandaran kita meminta, entah minta kayak minta apa, maka jatuh ke dalam kekafiran atau kekufuran atau menserikatkan Allah. Dan itu dosanya nggak ada. Bahkan mendatangi para pemberi ramalan pun nggak boleh. Siapa yang datang kepada tukang ramal dan membenarkan ramalannya, maka ibadahnya atau sholatnya tak diterima selama 40 hari 40 malam. Di sini kan si Mongol meskipun dia seorang Kristen mengajarkan kalau minta kepada Allah saja, jangan kepada perantaranya, yang membuat kita jatuh dalam musyrik. Demikian ya. Bagus, next. Tidak boleh. Bagusnya di KTP tulis ateis.
Karena kalau sampai kau sudah melakukan sigil dan lu baca mantra manggil orangnya datang dan orangnya datang, berarti Anda sudah fatal. Anda sudah melakukan yang namanya the black covenant, ikatan perjanjian dengan mereka. Lu memanggil siapa? Belpegor. Berarti lu sudah melakukan ikatan perjanjian dengan Belpegor. Lu memanggil siapa? Prince of Hell yang rang 1. Lu memanggil apa? Abaddon. Berarti Anda sudah memiliki ikatan perjanjian dengan Abaddon. Dan mohon maaf, apakah Tuhan berani menolongmu kembali? Saya rasa butuh waktu yang panjang. Karena banyak hal yang lu harus sangkal kalau lu ikut Tuhan. Lu harus berani membuang sesuatu yang gak benar di hadapan Tuhan. Kamu juga melakukan hal yang sama. Karena kamu beragama Kristen, jadi kamu dilayani pelepasan banyak banget. Dan apakah Anda pikir pelepasannya enak? Maaf. Justru sakit badan kamu karena diinjek, diapain, diikat, dipegang oleh berapa puluh orang karena kamu manifestasinya aneh. Jadi kalau Anda sampai terikat dengan hal-hal seperti ini, khususnya dari jalur kegelapan, kalau Anda bisa benar hidupnya, bisa bertobat, berarti itu karena Tuhan masih sayang sama Anda. Jadi please, mendingan kalau ingin sukses, doa restu ibumu, ya kan? Dengan keyakinan dirimu melangkah untuk sukses. Nah, bagus ya, nasihat untuk minta doa kepada ibu ya, benar ya. Ibu itu kan keramat ya. Artinya gini, doa ibu itu melebihi daripada doa-doa yang lainnya ya. Minta doa restu, karena tadi kan di dalam hadis dikatakan ridallahu fi ridal walidain wa syuhtullahi fi syuhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Di antara murka orang tua itu kan ada bapak, ada ibu ya. Ibu baru bapak. Jadi ibu itu lebih 3 kali lipat lebih hebat daripada bapak. Bagus ya nasihat si Mongol ini. Next ya. Plus yang paling luar biasa adalah penyertaan Tuhanmu dalam hidupmu. Itu lebih mulia daripada engkau bersekutu dengan setan. Karena setan gak pernah, dia selalu jujur. Kalaupun dia jujur, kayak peribahasa bilang, ada udang di balik pakuan. Oke coy? Jadi buat teman-teman, mau siapapun ala malaikat kegelapan, mau malaikat kebenaran, kita gak usah terlalu ribet. Yang pasti, selama kita percaya dengan kebenaran, selama kita percaya dengan Tuhanmu, kebenaran itulah yang akan memerdekakan engkau. Dan pasti malaikat yang Tuhan kirim untuk menjaga dirimu dan keluargamu, serta harta benda yang engkau miliki, adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk dirimu. Tapi kalau engkau bersekutu dengan ketidakbenaran, dengan kegelapan, yang datang malaikat itu bukan nolong. Justru yang ada dia merongrong dirimu, meminta segala sesuatu, akhirnya hidupmu gak jadi damai. Oke coy? Jadi buat teman-teman yang agama muslim, jangan lupa setiap malam Jumat tadarusan, gak usah mikir tentang sunnah Rasul. Jangan dulu pikirin itu. Pikirin dulu, lu belajar Al-Quran, lu hatamin Al-Quran, lu pelajari Al-Quran, lu baca tentang literasi Nabi, lu belajar tentang literasi para imam, ya kan? Imam siapa? Imam Mahdi lu pelajari juga boleh. Lu pelajari para ustadz, para sunan kalau lu percaya, lu pelajari. Maka setidaknya tembok lu terbangun sempurna, ada sesuatu yang tidak benar masuk, lu akan bisa membuat itu menjadi tidak mempengaruhi hidupmu. Buat yang beragama Kristen juga. Ya, demikian hebat ya bagi yang muslim malam Jumat, tolong tadarus Al-Quran, katanya jangan mikir yang macam-macam, pelajarilah risalah Nabi, ya, Nabi Muhammad, Nabi yang lain, risalah pengajaran para imam, para ustadz. Bagus ya, ini nasihat yang bagus yang perlu kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Meskipun beliau seorang sebut saja calon pendeta ya. Dan kalau nanti gagal jadi pendeta, jadi balap aja nggak apa-apa, nanti kita jadikan dia ustadz. Kenapa? Kalau ustadz yang dari mualaf itu lebih gampang diterima daripada orang Kristen yang berasal dari Kristen. Ya, saya pernah konsultasi dengan kawan saya gitu. Bagaimana sih kalau orang dari Kristen lahir menjadi pendeta? Oh, kalau nggak sekolah teologi nggak bisa. Tapi kalau dia murtad bisa sebagai apresiasi. Oh begitu. Kalau di Islam tuh ya siapa yang sekolah agama jadi ustadz,
Siapa yang jadi mualaf pun boleh jadi ustadz, karena ustadz itu adalah semacam penghargaan dari masyarakat, maka disebut ustadz. Dan keustadannya, keulamaannya, karena dia takut kepada Allah dalam arti melaksanakan semua perintah Allah, ketakwaannya. Karena tadi kan innama yashallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama siapa? Alama, ilmu. Orang yang berilmu, yang karena ilmunya dia takut kepada Allah dan bisa memberikan cermin, representasi daripada kerasulan Rasulullah, karena dia kan pewaris Nabi, penerus perjuangan Nabi kan gitu. Innamal ulama al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ya demikiannya, jadi ucapan terima kasih kepada pendeta Mongol atau Ustadz Mongol. Dan karena beliau ini seorang stand up comedy di sini, saya pun menutupnya dengan stand up comedy ya. Ini saya ambil dari Agnes Mo harus kawin lari, nggak mungkin. Ini saya bikin dengan gaya stand up comedy, dengan gaya lucu ya. Kepercayaannya itu artinya apa? Pernikahan harus satu agama, tidak boleh beda agama. Nah, Agnes Mo dengan Adam Rosyadi terbentur oleh beda agama ya, satu Islam yang kuat juga, karena si Adam ini kan ibunya juga pakai jilbab ya. Agnes Mo juga sering memberikan kesaksian kan, kesaksian Kristus ya kepada generasi milenial gereja gitu. Demikian. Jadi nampaknya kesannya itu harus kawin lari, saudara-saudara. Pertanyaannya, mungkinkah kawin lari itu bisa dilaksanakan? Kalau menurut saya tidak mungkin. Kenapa demikian? Kawin itu di KUA, di gedung KUA, di gereja atau di hotel. Kalau kawin sambil lari nggak mungkin. Ulang lagi ya. Kawin lari tidak mungkin. Kenapa? Kawin itu biasa di gedung, di rumah, di hotel, di KUA atau di gereja atau apa. Tidak mungkin kawin sambil lari. Jadi kawin lari tidak mungkin. Oke, itu stand up comedy. Oke. Ya, demikian saja. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.